pagi Bu Beta. Bu Jin, pada pagi hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum diadakannya observasi pembelajaran di dalam kelas. Nggih. Adapun tujuan observasi kali ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Agar di dalam melaksanakan pembelajaran nanti Bu Jin siap dalam melaksanakannya dan juga lebih percaya diri. Ngaten ya Bu Jin? Iya Bu. Nah, sekarang Bu Jin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Jin terkait pertanyaan pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bu Jin akan laksanakan pada pembelajaran di kelas? Kira-kira nanti pembelajarannya saya menyampaikan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan siswa. Yang kedua, siswa dapat bersikap positif akan kelemahannya dan bisa mengembangkan dirinya. Ya, berarti ada 2 tujuan nggih, Bu Jin. Nah, kira-kira dari tujuan itu area pengembangan seperti apa yang kira-kira akan Bu Jin laksanakan dalam pembelajaran? Area pembelajarannya ada area pengetahuan tentang bagaimana murid mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya. Kemudian area keterampilan yaitu bagaimana murid bisa menjadikan kelemahannya menjadi kelebihan dalam tindakan nyata. Jadi ikut ekstrakurikuler, ikut pengembangan diri seperti OSIS. Kemudian ketika di kelas berani mengajukan pendapat dan lain-lain. Oke, baik Bu Jin. Jadi area pengembangannya itu adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Oke. Nah, saya ingin mendengar dari Bu Jin bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Jin sampaikan di dalam kelas, misalnya strateginya, metodenya, dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran yang besok saya lakukan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajaran saya adalah diskusi kelompok dan penugasan. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Jin gunakan? Jadi saya menggunakan PowerPoint, laptop dan LCD. Pertamanya akan memutarkan video, kemudian nanti untuk anak-anak bisa merefleksikan diri saya memakai cermin. Oh iya. Ya, jadi banyak media yang digunakan di Bu Jin dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih ya pelaksanaan pembelajaran Bu Jin di kelas berapa dan kapan, harinya apa? Hari Kamis jam pertama di kelas 7H. Baik Bu Jin, nanti pada hari Kamis di kelas 7H saya akan datang ke kelasnya Bu Jin melakukan observasi pembelajaran. Oke Bu, saya tunggu kedatangan Bu Beta. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu Jin dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana strategi saya, metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran besok Kamis. Ya, terima kasih Bu Jin atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Semoga dalam pembelajaran besok Kamis dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita dan juga sesuai dengan harapan dan perkembangan anak-anak dengan tujuan pembelajaran kita yang menyenangkan bagi murid-murid. Ya, amin Bu, matur nuwun. Terima kasih Bu Jin. Sami-sami. Sekarang kita belajar remaja hubungannya dengan pribadi kalian yaitu apa? Potensi. Mari hari ini kita mengenal dirimu ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini kita belajar mengetahui kelemahan dan kelebihanmu, mengoptimalkan kelebihanmu dan menggali kelemahanmu untuk mengupgrade-nya menjadi sebuah kelebihan. Mulai ya, oke bro, mas bro, bro. Sebelumnya kita akan video pendek ya. Mengawalinya dengan melakukan yang baik.
Selalu ada cahaya dalam kehidupan ya. Apa tadi cerita ini sisanya tentang apa? Gim yang bisa kamu tangkap? Tidak boleh putus asa. Ya, jadi pasti kita punya kekurangan. Di film kita itu kekurangannya apa? Kakinya, si anaknya itu kakinya cuma sebatas pada akhirnya diberi kerapkan, namun dia punya keinginan, kesukaan untuk nari, balet. Kemudian karena dia tekadnya kuat, akhirnya mencoba walaupun terjatuh, akhirnya bisa. Oke, untuk mengetes konsentrasi kita, ayo tangan di atas. Tangan di atas, kucing, ayo tangan di atas semua, angkat tangan. Angkat tangan, digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Ini, tidur kalian manggil. Ini, ke kiri. Kita putar tangan ke kanan. Digoyang-goyang lagi. Dan telunjuk tangan kanan. Ya, permainan konsentrasi di kita sini. Diputar-putar nanti ikuti dari Bujen ya, dan tetap fokus pada omongan Bujen. Diputar-putar semakin cepat, tunjuklah matamu. Mata. Oke, mata. Pintar. Dijual ini sama kabel pintar. Lagi diputar-putar. Silakan lebih cepat lagi. Tunjuk dahimu. Lagi, cepat diputar-putar. Silakan menunjuk mulutmu. Oke, pintar. Ayo tangan. Mengenai posisi diriku. Kalau merasa belum, marilah kita gali. Ya, kita gali pada pertemuan hari ini. Caranya salah satunya ya, menulis kelemahan dan kelebihan dirimu. Membuat list ya, jadi nanti membuat list di buku DK-nya. Introspeksi dan fokus mengembangkan kekuatan pada dirimu. Ya. Bukan hanya kelebihan berat badan kayak saya ya, tapi kelebihan yang terlihat maupun belum terlihat. Fokus pada diri sendiri, bukan mengurusi orang lain. Kadang kita itu membandingkan diri dengan teman. Paulina ini kok belum kamu pakai pede, aku enggak. Kalau menjauh ini, aku ini. Dan sebagai remaja kita kadang melihat buku tetangga. Daripada menghijaukan buku tetangga, lebih baik kita menghijaukan untuk kita sendiri. Nah, ini tadi fungsinya cermin. Biar mereka sini. Kami ya sini, menemani Bujen. Dewa kapan pasangannya Bujen hari ini gimana? Kata apa enggak? Jika kamu benar. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Di kaca ini apa yang kamu lihat? Baik, bukan ada Bujen. Ya, tambah. Itu apa tambahan? Dibandingkan dia dulu, adakah peningkatan? Lebih tinggi apa lagi? Lebih datar? Tidak? Lebih apa lagi? Apa mungkin yang tidak terlihat? Misalnya perkembangan emosimu, perkembangan intelektualmu, lebih percaya diri daripada SD mungkin? Belum merasa percaya diri ya. Jadi nanti masuk. Oke, ini adalah kaca ya. Tapi nanti ketika kamu berpasangan dengan teman-temanmu, temanmu lah yang menjadi kacamu. Ya, makanya berpasangan. Ya. Jadi kamu nanti bersama teman yang pertama, nanti kamu melihat kelebihan diri versimu, kekurangan seperti yang hanya tahu kamu. Kemudian kamu
berhadapan dengan temanmu. Sika berkaca pada Paulina. Menurut Paulina, kelemahan dan kelebihan Kakak Papi. Begitu juga nanti Rosa berkaca pada Daniel. Menurut Daniel, Rosa itu kelemahannya apa, kelebihan apa? Boleh ya? Jadi awal pembelajaran kita silakan menuliskan dengan berkaca pada teman sebangku. Seperti di situ. Nah, ditulis dan silakan ditulis. Tarboy tentang Suka? Berarti ya. Kemudian apa lagi? Tadi banyak. Kalau makanya, bedanya gampang ngerti. Maksud Anda yang gimana itu? Banyak ya. Jadi itu ya. Jadi kamu menemukan yang mungkin tidak kamu lihat sudah ditemukan oleh Anda. Kalau kelemahannya, tidak bisa matematika. Ya, jadi bisa terima. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita jumpa lagi dengan topik-topik bimbingan konseling yang seru, insya Allah ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa lebih mengenali dirimu lagi, lebih menggali potensimu lagi agar kamu menjadi remaja yang bahagia. Gitu ya. Dan tercapailah tugas-tugas perkembanganmu dan menjadi pribadi yang sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sentini, Jen. Kita jumpa lagi Jen pada pertemuan ini, yaitu membicarakan tentang pasca observasi yang telah saya lakukan di kelasnya Jen ya. Nah, baik Jen, pada percakapan observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Jen terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu Jen lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu Jen sudah dilaksanakan ya. Baik, pertanyaan pertama yaitu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung. Kira-kira gimana perasaan Ibu Jen ketika diobservasi? Ya, awalnya ya sempat berdek ya Bu. Awalnya dia sempat berdek karena dilihat. Tapi ya puji Tuhan lama-lama mengalir. Mengalir ya agar pembelajaran tetap enak. Ya, memang awalnya duduk saja sama-sama duduk. Nah, kemudian bisa diceritakan kembali Ibu Jen mengenai area pengembangan apa yang telah Ibu Jen lakukan di dalam kelas. Jadi langkah-langkah pembelajarannya bagaimana itu tolong diceritakan kembali. Karena BK ya, jadi sebelumnya membuat modul dan dalam membuat modul itu saya menyebarkan asesmen diagnostik gaya belajar. Kemudian strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok dan penugasan. Kemudian media yang saya gunakan itu PPT, ada video pembelajaran, karena begitu otomatis ada laptop dan LCD ini. Kemudian ada cermin juga agar semakin menarik anak-anak pembelajaran Nah, Bu Jen, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Jen sampaikan itu kira-kira sudah berhasil dilakukan atau belum? Area pengembangannya berarti pengetahuan dan keterampilan sudah Bu ya. Baik atau masih ada kekurangan? Ya ada kekurangan. Masih ada Menurut kekurangan. saya masih ada kekurangannya. Nah, kira-kira kekurangan apa yang Bu Jen rasakan dalam proses pembelajaran? Mengenai pengkondisian kelas, pengelolaan kelas, karena masih banyak anak-anak yang belum terlibat aktif dan masih ramai sendiri. Ya, itu ya. Nah, kira-kira ya Bu Jen ya. Kira-kira apa penyebab anak itu kurang aktif, ramai sendiri itu menurut Bu Jen kira-kira apa ya? Menurut saya kurang nyaman dengan gaya belajar ya,
walaupun sudah menyebar asesmen diagnostik ya, tapi saya kurang menangkap gaya belajar mereka, sehingga mungkin metode saya kurang menyentuh mereka gitu. Akhirnya kurang fokus. Tapi Ya. menurut Bu Jen, kekurangan Bu Jen itu memang belum memperhatikan bagaimana gaya belajar murid di kelas ya. Nah, baik Bu Jen, kira-kira ke depannya itu langkah apa Bu Jen yang akan Bu Jen lakukan untuk menghadapi atau memperbaiki kekurangan dari Bu Jen? Lebih memperhatikan gaya belajar mereka dan memfasilitasi metode pembelajaran saya terhadap gaya belajar anak-anak yang beraneka ragam itu. Baik Bu Jen, jadi kedepannya Bu Jen akan memperhatikan gaya belajar murid yang akan dijadikan rencana pembelajaran selanjutnya, ngaten nggih? Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Jen rencanakan itu nanti akan dapat Bu Jen laksanakan di rancangan pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira ini kapan nih Bu Jen akan melaksanakan rancangan pembelajaran untuk melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran Bu Jen di kelas? Ketika jam BK ya, tapi karena ini masih ada pondok Ramadan dan lain sebagainya, ya mungkin setelah puasa. Memang sebentar lagi mau libur puasa Bu Sartini, jadi Bu Jen merencanakan setelah libur puasa akan memperbaiki proses pembelajaran, lebih memperhatikan gaya belajar murid agar lebih menyenangkan, lebih perhatian, lebih antusias, macam ya. Bu Jen, terima kasih atas jawaban Bu Jen. Mudah-mudahan apa yang Bu Jen rencanakan itu dapat direalisasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bu Sartini untuk memberikan umpan balik atas praktek observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih Bu Peta, terima kasih kepada Bu Sen yang telah menyampaikan tentang observasi kegiatan pada kesempatan hari ini. Kalau boleh saya amati, Bu Peta dan Bu Sen, kronologis kegiatan sudah runtuh, bagus ini. Kemudian kalau tadi disampaikan oleh Bu Sen dikatakan ada kekurangan, ya alhamdulillah. Kalau ada kekurangan berarti ada upaya untuk meningkatkan. Nah, kemudian tadi juga sudah dari Bu Sen sendiri, dari progress reportnya apa. Kalau hari ini kekurangannya ternyata di bagian ini, maka saya harus melaksanakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan nanti pada saat setelah liburan. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali, ditingkatkan lagi, bisa ilmunya ditularkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada Bu Bella. Terima kasih banyak Bu atas umpan baliknya kepada kita. Semoga kedepannya akan menjadi perbaikan bagi kita dalam proses pembelajaran, sehingga menjadikan anak-anak itu merdeka dalam belajar dan menyenangkan sehingga membahagiakan mereka. Terima kasih Bu Sartini, Bu Jen atas bantuannya di dalam pelaksanaan observasi kelas dalam tugas PGP saya. Terima kasih Bu, matur sembah nuwun. Sami-sami.